Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning all students, class 6 SD MPK Cikonongan. Okay, now we will study about plan. Oke, untuk hari kita akan belajar tentang plan. Plan itu apa, teman-teman? Ada yang tahu artinya plan? Ya, plan itu artinya rencana. Kalau waktu yang lalu kita sudah belajar dari buku ini ya mengenai present tense ya, kejadian yang terjadi sekarang. Dan ini di kelas 6 ini kita akan mempelajari tentang plan. Nah, plan ini berhubungan dengan yang namanya simple future tense ini. Ya, kompetensinya ini. Nah, present tense itu future tense itu apa teman-teman? Nah, ini loh. Untuk mengungkapkan suatu kegiatan atau rencana yang akan datang. Jadi kejadian itu belum terjadi atau sedang terjadi juga enggak. Akan berarti belum terjadi. Ingat ya, kalau present tense itu kejadian yang terjadi di waktu sekarang. Kalau future tense kejadiannya itu belum terjadi di waktu yang akan datang. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya itu rumusnya atau polanya subject plus will plus verb 1. Kata kerja bentuk pertama ya. Contoh, she will go. Nah, she will go. Dia itu subjek, will artinya akan, go itu artinya pergi, to Jakarta next week. She will go to Jakarta next week. Dia akan pergi ke Jakarta minggu depan atau pekan depan. Nah, dia sudah pergi belum pergi, tapi mungkin rencana dia akan pergi ke Jakarta minggu depan atau pekan depan, seperti itu ya. Contoh yang lain ini, saya menggunakan will, bisa juga menggunakan to be plus going to. Sebenarnya sama, cuma ini will, di sini to be plus going to ya. Contohnya ini, she is going to. Nah, di sini ada to be-nya is, kemudian going to Jakarta next week. Ya, perbedaannya di sini ya teman-temannya. Ini menggunakan to be plus going to, kalau di sini menggunakan will. Lebih sederhana di sini. Ya, tapi untuk artinya sama, yaitu akan. Ya, akan berarti belum terjadi dan akan dilakukan. Kalau untuk negatifnya teman-teman, dia menggunakan subjek will atau will ini ditambahin not. Jadi kalau di sini menjadi won't, won, koma atas t, won't. She will not atau she won't. Nah, subjek, kemudian will not, subjek atau menggunakan won't. Kemudian verb 1, kata kerja bentuk pertama. Contoh, she will not go. Artinya apa? Dia tidak akan pergi ke Jakarta next week, pekan depan. Kalau menggunakan to be going itu juga sama ya. Cuma habis to be tambahin not. Kalau di sini will tambahin not, kalau di sini to be-nya tambahin not. Contohnya di sini, she is not. Nah, baru kemudian going to Jakarta next week. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk kalimat negatifnya seperti ini tadi. Kalimat positifnya yang ini, kalimat interrogatif tanya seperti ini bentuknya. Jadi bentuknya menjadi will-nya ini di depan. Ya. Will, subject, verb 1, kemudian tanda tanya. Will she go to Jakarta next week? Nah, ini will-nya di depan. Akankah dia pergi ke Jakarta minggu depan? Atau apakah dia akan? Sama aja ya. Atau akankah dia pergi ke Jakarta minggu depan? Kalau menggunakan to be going itu sama, yang dipindahkan yaitu to be-nya di depan ya. Ini tadi kan to be-nya, ini to be-nya kan di setelah subjek ya kan. Kalau di sini to be-nya itu depan, to be plus subject plus going to. Contohnya ini, is she going to go to Jakarta next week? Nah, seperti itu. Ya, seperti ini. Is she going to Jakarta next week? Ini contoh dari kalimat bentuk tanya
yang menggunakan going to. Nah, sekarang kalau time sinyal itu apa? Keterangan waktu yang biasa dipakai untuk present untuk future tense, maaf ya, untuk future tense. Ada tomorrow, ada tomorrow morning, tomorrow afternoon, dan sebagainya. Ada this afternoon, this morning, this evening. Ada juga next week, next month, next year. Next week itu apa? Pekan depan, next month bulan depan, next year tahun depan, ya. Tonight artinya apa? Nanti malam, tonight. Ya, will untuk menyatakan bahwa rencana atau kegiatan tersebut belum tentu terjadi atau masih diragukan. Kalau going to menyatakan bahwa rencana itu tersebut pasti akan terjadi. Nah, seperti itu. Pasti akan terjadi tapi di masa yang akan datang. Going to sama will artinya sama, yaitu akan. Dalam kalimat plan yang digunakan going to harus menggunakan to be, ya. He, she, it to be-nya is, they, we, you menggunakan are. I menggunakan am. Ya, ini to be-nya seperti ini ya. Nah, ini contoh kalimatnya. She is going to Bali tomorrow. Negatifnya jadi she is not. Nah, going to Bali tomorrow. Is she going? Nah, ini menjadi kalimat tanya. Nah, terus untuk tugasnya teman-teman, ini sebenarnya sama. Tugasnya ini ya. Ini contohnya di sini. Will you go to school every day? Ini kalimat tanya ya. Kemudian jawabnya, kalau iya berarti yes I will, kalau tidak no I will not. Seperti itu. Nah, ini dijawab seperti ini, yes atau no. Kalau yes berarti yes, I will, titik, harusnya ada titiknya di belakang ini ya. No, I will not, titik. Contoh di kalimat nomor 1. Is she going to sweep? Ya, is she going to sweep the floor this morning? Karena dia menggunakan going to, ya. Menggunakan going to dan menggunakan will, jawabnya gimana? Yes, she is, titik. Yang disebutkan is-nya, ya. Jadi depannya menggunakan will, jawabnya menggunakan will. Kalau depannya menggunakan to be, jawabnya menggunakan to be. Paham ya? Itu aja. Depannya menggunakan is, tanya kalimatnya tanya is she, menjadi yes she is. No she is not. Seperti itu. Ya. Kalau yang ini teman-teman, ya. The cat will eat a fish. Nah, dibuat menjadi kalimat negatif apa? Ya, betul. The cat will, kemudian tambahin not. Will not eat a fish. Kalau kalimat tanyanya gimana? Will-nya tempatnya di depan, ya. Will the cat eat a fish? Tanda tanya, jangan lupa. Oke, seperti itu teman-teman. Penjelasan dari Ustadz. Silakan nanti dicoba lagi untuk difahami ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.